Kalau orang bilang ada The Black Panther, ini Blackpink. Jadi malam ini luar biasa, mantap sekali ya. Baik, Pak Indra, sangat-sangat jelas, detail sekali ya, dan benar-benar membuat kita itu seperti kayak orang terkesima dan melihat satu penjelasan yang sangat detail dan luar biasa. Baik, Pak Indra, terima kasih Pak Indra. Mohon tetap standby di sini karena memang sangat luar biasa informasinya tadi diberikan dan saya yakin pasti banyak pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semua atau teman-teman yang baru hadir pada malam hari ini. Silakan tuliskan pertanyaan Bapak Ibu semua di kolom chat yang sebentar lagi akan dibuka oleh tim co-host. Bapak Ibu bisa menuliskan nama Bapak Ibu, kemudian pengundang Bapak Ibu, serta pertanyaan Bapak Ibu semuanya di dalam kolom chat atau dengan menggunakan raise hand. Sambil menunggu Bapak Ibu untuk menuliskan pertanyaan yang tadi diinformasikan oleh Pak Indra. Nah, saya ingin sebenarnya mencari atau berbincang-bincang dengan yang sudah mitra. Ya, karena pasti kalau yang sudah mitra sudah merasakan yang namanya kehebatan ataupun daripada produk ini. Cuman saya pengen lihat dari tadi ada memang banyak sekali mitra-mitra di sini, tetapi saya melihat saya tertarik dengan satu mitra yang beliau ini dari mobile, ya kondisinya tadi di jalan di mobile, kemudian sudah sampai di rumah dan beliau saya perhatikan sering juga masuk ke dalam chat-chat mengundang ada pengundangnya, ya mungkin saya bisa undang Pak Miko. Pak Miko, boleh dinyalakan mikrofonnya. Saya akan spotlight Pak Miko. Selamat malam, Ya, Pak malam, Miko. Pak. Malam, Pak Peternya. Aduh, apa kabar ini? Pak Miko Baik, sering Pak. Saya lihat, cuman saya tidak berkomunikasi di dalam Zoom ini karena saya perhatikan Pak Miko tuh sangat antusias dari awal. Ya, dan tadi hari ini benar-benar luar biasa sambil mobile rupanya baru pulang kantor langsung tetap nyalakan ini Zoom-nya. Pak, boleh sedikit kita ngobrol-ngobrol, Pak Miko? Baik, Pak. Boleh, Pak ya. Nah, Pak Miko, ya, boleh Pak sedikit ceritakan, Pak Miko ini latar belakangnya apa dan sekarang posisi di mana, Pak? Saya ini masih kerja di BUMN, Pak. Oke. Kebetulan lagi garap proyek perumahan di Solo, Pak. Oke, di Solo, baik. Jadi waktu saya pulang ke Bandung, ya, saya ketemu sama keluarga di Bandung. Oke. Ada salah satu relasi saya menawarkan untuk modem yang bisa dipakai mobile, Pak. Ya, ya. Nah, kemudian saya coba ketemuan dengan salah satu mitranya itu yang di Bandung adalah Pak Peter Hadi. Oke. Dan beliau menjelaskan pada saat itu sangat cukup jelas, Pak. Cukup jelas sehingga ini membantu pekerjaan saya untuk kegiatan selama di proyek gitu, Pak. Oke. Jadi Bapak lebih sering mobile ya Pak ya, karena tadi mengatakan di proyek artinya sering mobile dalam arti sering artinya tidak station di satu tempat tapi justru sering mobile ya Pak ya? Mobile, Pak. Wah, oke. Jadi proyek saya itu ada di Jogja, ada di Cilacap, sama di Solo, Pak. Oke. Jadi kebanyakan saya mobile dari Solo, Jogja, Cilacap, Jogja, Solo. Nah, modem ini sangat membantu pada saat saya komunikasi seperti ini, Pak. Tadi juga saya baru dari luar, dari Pemkot Solo, Pemkot Surakarta, terus ini balik lagi ke kantor, Pak. Belum pulang ke rumah, Pak. Belum pulang ke rumah, luar biasa. Oke, jadi awalnya Pak Miko ini tertarik karena dari produknya, betul ya Pak ya? Betul, Pak. Jadi pada saat mobile itu kan di daerah Jawa Tengah bagian selatan, itu banyak beberapa area yang memang katakanlah blank spot gitu, Pak Peter. Terutama kemarin pada saat saya ke kunjungan ke Purwokerto, ke Bumen, kemudian ke Cilacap itu dengan modem yang saya pakai ini, Pak. Ini modemnya sangat membantu di perjalanan, Pak. Oke. Nah, berarti Pak sebelum pegang modem ini, artinya Bapak pakai berapa kartu, Pak?
Artinya cuma satu kartu atau berapa handphone, Pak? Awalnya 3 kartu, Pak. Oh. 2 merah, 1 kuning, Pak. Oke. Yang kuning saya tutup, tinggal yang merah sekarang, Pak. Oke. Nah, yang merah sekarang saya abodemennya, jadi saya 2, Pak. Yang Pasca sama yang prabayar. Prabayar. Yang Pasca sekarang saya tinggal 50.000 sebulan. Ya. Yang prabayar saya udah nggak pernah ngisi lagi, Pak. Oke. Tadinya 3 kartu itu berapa, Pak? 1 bulan sebelum menggunakan tren, kalau boleh tahu, Pak? Ya, rata-rata let's say kalau yang Pasca itu saya bisa sampai 500, Pak. Waduh. Minim-minim 300, Pak. Waduh. Yang Pasca. Kalau prabayar ya tergantung pemakaian, Pak. Iya. Oke, Ya, let's say tadi yang katakan 300 sampai 500. Nah, dengan ya, tadi Pak, kalau lagi banyak pemakaian bisa sampai 1 sebulan, Pak. Waduh, 1 juta. Oke, let's say Bapak katakanlah 500 ya. Katakanlah kita nggak anggap 1 juta, katakanlah rata-rata 500. Nah, tadi Pak Indra mengatakan bahwa modem ini di dalamnya sudah ada kuota internet sebesar 3 juta dan tadi sudah dibagi 12 itu adalah 250. Artinya sangat menguntungkan dong, Pak. Bapak istilahnya pindah dengan 3 kartunya itu Bapak sudah nonaktifkan 1 atau 2 kartunya, pindah ke sini artinya sangat menguntungkan sekali dong, Pak. Ya, kalau selama 2020 aja Pak Peter, saya misalnya rata-rata 500 setelah katakanlah 2 tahun ini, berarti kan saya udah pakai ya hampir sama seperti saya pindahkan ke tren. Ya kan? Apalagi saya pakai kartu merah nih dari launching awalnya provider itu tahun 90-an, berarti udah hampir 20 tahun saya, Pak. Betul ya. Jadi ini merupakan satu solusi ya, Pak ya, untuk solusi yang untuk bisa itu. Nah, itu adalah dari modemnya, Pak ya, dari modemnya. Dan pasti pada waktu Bapak dijelaskan itu ada tentang yang namanya bisnisnya. Tadi Pak Indra mengatakan ada bonus-bonusnya. Itu Bapak awalnya tertarik nggak dengan bonus-bonus itu? Karena maaf ya, Bapak seorang dari BUMN mungkin nggak tertarik dengan bisnisnya. Apakah Bapak menjalankan atau cuman memang butuh modemnya ini, Pak? Ya, saya awalnya referensi beberapa teman dekat, keluarga, dan akhirnya setelah pemakaian beberapa kali, loh kok pagi-pagi saya dapat transferan itu, Pak, dapat SMS bonus. Jadi ya lama-lama ya nggak kerasa BP juga, Pak Peter. Jadi kalau ini diseriusin kan luar biasa, Pak. Gitu benar. Artinya ya berarti memang awalnya jatuh cinta dengan produknya, secara tidak langsung pun juga ya orang pasti bertanya, kemudian Bapak mengenalkan tren ini sehingga orang pun akan join ya, luar biasa sekali ya. Jadi secara nggak sengaja dalam arti ya mungkin jalannya biasa-biasa, tetapi tadi Pak Miko sudah mengatakan sudah break even. Boleh tahu Pak sudah berapa lama gabung di tren, Pak? Saya baru puasa kemarin ya, Pak ya. Puasa kemarin. Bulan apa ya? April ya. Bulan April ya. Bulan April atau Mei ya. Dan berapa kali ikut Zoom seperti ini, Pak? TOP, acara TOP sebenarnya. Sebelum Bapak join, maaf. Kalau sebelum join jarang, Pak. Tapi setelah join ya hampir tiap hari lah. Itu lebih. Ya karena ilmunya tiap hari dapat ya, Pak ya. Ya, banyak ilmu baru. Bahkan kemarin pas ikut ada yang dari Saudi itu siapa, Pak? Kapten Tri. Luar biasa itu. Iya. Benar. Ini nambah semangat juga. Kebetulan kan rekan-rekan proyek saya dari Sabang sampai Merauke nih. Mudah-mudahan ya setahap demi setahap kan ngikut jejak kita juga, Pak. Siap. Pertanyaan terakhir. Kapten Tri ini inspiratif nih, Pak Peter. Iya, benar. Sangat. Kapten Tri ini belum dapat terima modemnya, tapi bisnisnya jalan terus nih. Nah, itu dia. Mantap itu. Hebat. Ya. Bahkan kemarin beliau sudah konsultan katanya, Pak. Betul. Nah, Pak Miko, terakhir. Dengan kesibukan Bapak dari di BUMN, kemudian di proyek, kesibukan Bapak, susah nggak jalanin ini, Pak? Dalam arti, ya bisnisnya yang tadi Bapak katakan sudah break even itu, apakah justru malah sangat membantu ketemu kolega, mereka melihat ini warna kuning atau warna merah, itu pasti mereka akan bertanya-tanya, apakah gampang atau susah, Pak, jalanin ini, Pak? Depend on ya. Tadi kalau Pak Indra bilang, kalau semisal kita referensi 5 tahun aja udah ya bagus. Apalagi kalau
Kalau kita, ya saya juga belum nyampe setahun Pak, udah Ya. break even kan ya wajar lah Pak. Gitu. Betul. Terus ya saya mau sharing sedikit, kalau saya bagi-bagi sama teman-teman agent properti itu paling banyak saya 3% Pak. Itu udah top. Gitu. Yes, betul. Ini tren bisa kasih 10% lebih, bahkan ada apa yang tadi komisi royalti sama komisi promosi kan ya lebih dari 10%, Pak. Ya, betul. Apalagi residual itu seumur hidup kan. Mantap. Ya. Luar biasa lah Pak. Ya. Bisa diwariskan juga ya Pak. Nah itu. Ya, benar. Kalau jabatan saya nggak bisa diwarisin Pak Bill ya. Benar Pak. 56 selesai. Ya. Suka nggak suka harus berhenti Pak. Harus berhenti ya. Ini 56 di tren tetap jalan, malah cuan tetap masuk ya Pak ya. Iya, kemarin ada senior kita 60-an juga masih bisa aktif kan Pak. Mantap, siap. Oke, Pak Miko, luar biasa sharingnya, informasinya yang sangat luar biasa, dan terima kasih kesediaan waktunya Pak Miko, yang saya cuma lihat tadi di Zoom begitu muncul, cuman saya terlihat, oh ini ada orang yang lagi mobil, oh ternyata Pak Miko, saya panggil aja gitu. Maaf loh Pak ya, kita nggak pakai janjian, saya cuma langsung gangguin Bapak aja nih. Sedikit sharing aja Pak. Iya, oke. Baik, terima kasih, stay tune ya Pak, mungkin Bapak bisa bantu kita juga, mungkin ada yang bertanya-bertanya, nanti bisa Pak Miko bisa dampingi juga ya Pak. Tetap siap, di Pak Peter. ini ya Pak Miko. Terima kasih Pak Miko. Mantap, luar biasa. Pak Miko. Mantap. Ya, thank you Pak Indra. Ya. Salam Baik. sehat selalu. Baik, Bapak Ibu semua. Jadi kita sudah mendengarkan dari Pak Indra, kemudian tadi Pak Miko, seorang dari karyawan dari BUMN yang memang sudah sangat-sangat sibuk, tetapi masih bisa menjalankan yang secara bukan secara khusus ya, tetapi sambil berjalan dengan pekerjaan utamanya bisa menjalankan bisnis ini, bahkan baru dari April sampai sekarang sudah break even. Tadi Pak Indra mengatakan bahwa produknya itu ada yang 10 dan 14 juta. Katakanlah yang 10 juta, Bapak Ibu bisa mengajak katakanlah 10 orang, referral 10 orang, itu sudah pasti break even, dan artinya kuotanya akan menjadi gratis 1 tahun. Ya. Terima kasih Bapak Pak Miko, Pak Indra, kita tetap stay di sini ya Pak, kita sama-sama, dan kita akan mulai dengan sesi pertanyaan, dan kita akan melihat pertanyaan-pertanyaan di sini ya Pak Indra ya. Ya. Dari apa, Bu Ami, silakan Bapak Ibu yang mau tanya. Oke, masih sapaan. Oke, Bapak Ibu, bagi ada yang menyapa di sini dan bagi Bapak Ibu yang disapa oleh pengundang Bapak Ibu semua, silakan dibaca di dalam kolom chat ini, karena kami tidak akan memanggil satu persatu yang kalau disapa, kami akan utamakan untuk yang pertanyaan-pertanyaan. Dan di sini ada satu pertanyaan dari Iger Nahan. Ya, Iger Nahan, Palangkaraya, Pak. Palangkaraya. Pak Iger atau Ibu Iger ini boleh dibuka open mic-nya. Saya pengen tahu Pak Iger atau Ibu Iger ini undangan dari siapa? Bapak Iger. Pak Iger, silakan, mungkin bisa sudah buka kamera Pak. Sudah buka kamera, sebentar saya bikin galeri Pak Iger, mana Pak Iger? Oke, selamat malam Pak Iger. Bisa di unmute Pak. Pak Iger. Saya sudah unmute dari sini, silakan di unmute. Udah. Pak Iger, selamat malam Pak. Malam Pak Peter, malam semua. Salam kenal untuk kita semua. Baik. Pak Iger diundang oleh siapa kalau boleh tahu Pak? Bu Sasa saya. Oh, Bu Sasa. Oke, Palangkaraya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Pak Iger ya. Berapa meter jangkauan maksimal? Maksudnya ini jangkauan apa nih Pak? Dari unit ke modem atau yang mana Pak? Itu. Jangkauan dari modemnya ke device, perangkat. Misalnya dari ke perangkat. Ya. Oke, Pak Indra silahkan dijawab Pak. Kalau itu Pak, tolong dibantu Pak. Siap Pak Peter. Ya. Selamat malam Pak Iger. Salam kenal Pak. Salam sehat ya Pak. Terima kasih Pak. Pertanyaannya bagus nih Pak. Ya, berapa meter jangkauan maksimal dari modem ke perangkat ya Pak? Ya. Kalau sesuai ketentuan itu 15 sampai 20 meter Pak. Tapi disesuaikan juga dengan kondisi ya Pak. Kalau misalnya kita di dalam bangunan, di gedung, itu ada sekat-sekat, ya tentunya kurang dari 15 meter, Pak. Gitu ya. Cukup menjawab ya, Pak, untuk yang ke-1. Ya. Kemudian untuk yang kedua, untuk kinerja optimal, berapa kilometer minimal jarak modem ini dari BTS terdekat? Ya. Nah, untuk BTS terdekat ini, kita nggak tahu, Pak, jangkauan BTS ini berapa kilometer gitu.
ya. Ya. Yang pasti sih karena ada teknologi auto switch-nya itu, kalau misalnya ada di dalam jangkauan, ya langsung dia terhubung gitu Pak, teknologinya gitu Pak. Dia langsung nangkap sinyal yang terbaik 4G Pak. Iya. Mungkin ya, saya sedikit bantu ya Pak Indra ya. Boleh Pak Peter. Jadi Pak Igar, untuk yang kinerja optimal berapa kilometer jarak dari modem ke BTS, depends dari BTS-nya. Tiap BTS itu radiusnya beda-beda, Pak. Ya, ada yang mulai dari 20, 50 km, bahkan sampai 80 atau 100 km. Jadi tergantung daripada BTS-nya. Makanya tadi Pak Indra mengatakan tidak tahu, pastinya karena setiap BTS itu radiusnya beda-beda, Pak. Ya, tergantung daripada BTS yang menangkap di sekitar Bapak. Tetapi intinya ya modem ini akan menangkap sinyal yang terkuat dari BTS yang terdekat yang dia tangkap ya. Silakan untuk yang nomor 3, kira-kira berapa tahun ketahanan modem ini? Pak Indra bisa Pak Igar, untuk berapa tahun ketahanan modemnya tentu saja tergantung pemakaian ya, Pak Igar. Nah, dari kami dari PT Trend untuk baterai itu kami beri garansi 6 bulan ya. Sedangkan untuk perangkatnya apabila ada dari kesalahan pabrik atau cacat gitu ya, kami sediakan service center Pak di setiap kota Pak. Ya. Kemudian juga ada opsi lain yaitu asuransi sebesar 200.000 setiap tahun ya. Apabila nanti modemnya kemasukan air atau misalnya hilang atau misalnya jatuh pecah gitu karena Pak Igar ikut asuransi all risk, nah nanti ini Pak Igar bisa bawa ke service center, nanti diperiksa, nah nanti langsung diganti baru Pak, cukup dengan hanya membayar 10% Pak dari pembelian awal dari perdana ya Pak. Ya. Oke, Pak Igar, jadi saya tampilkan di sini adalah service center kita. Ya, tinggal Bapak Ibu Pak Igar akan misalkan terjadi kesalahan karena pabrik bawa ke service center yang terdekat di daerah Bapak, kemudian nanti mereka akan memeriksanya dan diganti baru Pak ya, bukan diperbaiki. Kita tidak memperbaiki unitnya tetapi diganti baru. Dan tadi juga sudah dijelaskan bahwa kita ada opsi yang namanya opsi untuk asuransi. Ya, apabila terjadi karena kesalahan Bapak sendiri, sama modelnya, bawa saja ke service center, dia mengecek dan dilihat di sistemnya Bapak itu sudah membeli asuransi dan langsung akan diganti baru, Pak. Ya, jadi itu cara kerja kalau kita sampai terjadi ada masalah. Sudah cukup jelas, jadi, Pak Peter? Yes, silakan. Di modem ini nggak ada skrup ya, Pak Peter ya? Nggak jadi ada. Kalau misalnya ada cacat atau apa, diganti baru nih. Betul. Ya. Jadi itu sistemnya kita ganti baru. Dan Bapak Igar, perlu Pak Igar ketahui bahwa produk ini adalah produk anak bangsa buatan Indonesia, Pak. Ya, pabriknya itu ada di Sidoarjo, yaitu PT Panggung. Kalau Bapak buka di Google PT Panggung, itu yang memproduksi hampir semua elektronik yang ada di Indonesia. Ya, jadi ini adalah produk bangsa. Kira-kira cukup jelas, Pak Igar. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? Boleh. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Boleh, Pak. Boleh. Mungkin gambaran apa sih perbedaan mendasar ya antara yang lokal dengan yang global, Pak? Jadi selain kawan gitu ya, yang lokal dan global itu apa perbedaannya? Oke, silakan Pak Indra. Ya, Pak Igar, bagus sekali pertanyaannya. Untuk yang lokal itu tentunya hanya bisa digunakan di Indonesia saja, Pak. Kemudian yang global, Indonesia, kemudian di 100 negara lebih, Pak. Nah, kemudian juga paket datanya, Pak. Kalau untuk yang lokal ada batas pemakaian wajar, memang kita sebutkan unlimited ya, Pak. Batas pemakaian wajarnya yaitu 240 giga setahun, sedangkan untuk yang global itu 400 giga, Pak. Nah, tapi bedanya dengan kita pakai SIM card yang single operator ya, Pak. Kalau sudah sebelum setahun Pak Iger sudah pakai ini, udah melebihi batas pemakaian wajar nih. Bedanya kalau yang single operator itu turunnya ke 64 kbps, Pak, atau 128 kbps itu untuk WA, untuk apa ya, itu muter-muter terus. Nah, bedanya kalau kita, Pak, di modem Trend ini, kalau sudah lewat pemakaian wajar, kita turunnya ke 512, Pak.
Nah, 512 ini kita masih bisa Zoom, masih bisa WA lancar gitu, Pak. Cuma ya mungkin nggak bisa di tethering ke banyak gitu, Pak. Itu aja, Pak, bedanya, Pak. Nah, Saya itu dari tambahkan ya. dari sisi produk ya, Pak Peter, silakan untuk sisi bisnisnya, Pak. Ya, saya tambahkan ya Pak Iger ya, Pak Indra ya. Jadi selain daripada produknya tadi sudah sangat jelas di sini sudah ditunjukkan, tapi dari sisi bisnisnya, Pak. Dari sisi bisnisnya keuntungannya pasti global lebih tinggi, Pak. Karena apa? Bonus-bonusnya dia lebih tinggi, Pak. Ya tadi Pak Indra jelaskan yang bonus pasangan itu adalah kalau terjadi pasangan 700.000 itu adalah global. Kalau seandainya lokal, kalau joinnya dengan yang lokal itu 560. Jadi lumayan Pak perbedaannya Pak ya. Jadi sehingga dari bisnisnya menguntungkan, dari kuotanya pun juga jauh lebih banyak, dan untuk kecepatan terakhir sampai batas FUP-nya semua sama, yaitu bisa dipakai sesuai dengan kecepatannya itu 512, disesuaikan di 512. Demikian Pak Iger ya. Mudah-mudahan menjawab Pak Iger. Ya, cukup jelas. Cukup jelas Pak. Ada lagi Pak? Bisa kami minta presentasinya. Sorry Pak, kenapa? Untuk file presentasi yang sekarang dipresentasikan bisa kami minta. Oke. File presentasi Bapak bisa akan mendapatkannya itu Bapak bisa menanyakan kepada pengundangnya. Kalau Bapak sudah bergabung bersama kita, pasti kita akan berikan untuk yang namanya file presentasi. Bisa tanya kepada pengundang Pak Iger. Ya, tapi Pak Iger, saya mau tanya Pak malam ini Pak. Bapak kan sudah saya perhatikan buka kamera, kemudian Bapak dari Palangkaraya, kami sangat menghargai sekali. Kira-kira Pak tertariknya warna merah atau warna kuning nih Pak? Ada kuning Pak. Ada kuning. Siapa yang merah? Saya kebetulan pegangnya yang kuning ini. Bu Ami. Sama. Itu soal warna aja ya. Kenapa? Itu hanya soal warna kan, kapasitasnya sama. Sama ya kan. Jadi kuning bisa kuning global sama kuning lokal ya, atau merah pun merah lokal, merah global juga bisa sama gitu. Oh, merah. Ya. Gitu ya Pak ya. Jadi pastikan hubungi ke pengundangnya Ibu Sasa, kemudian jangan lupa minta link pendaftarannya Pak, karena segera bergabung seperti tadi di golden slide-nya Pak Indra. Waduh, saya tertarik sekali dengan kata-kata beliau. Golden slide ya, artinya kalau Pak Inger bergabung sama sekarang berarti bisa ratusan ribuan bahkan jutaan di mitra di bawah Pak Iger ya. Jadi selamat bergabung Pak Iger. Terima kasih sudah buka kamera, Terima kasih ya Pak Iger, luar biasa. Baik. Kemudian ada lagi yang mau bertanya. Oh maaf, ini Pak Miko ada info ke saya, ada mau kasih tambahan informasi. Silakan Pak Miko, ada yang mau disampaikan apa nih Pak Miko? Silakan Pak Miko. Buat Pak Iger posisi Palangkaraya ya Pak ya? Betul Pak. Betul, saya dulu pernah di Tanjung Pak, itu perbatasan Kalimantan Selatan, Timur, Tengah. Ya. Tahun 2010 tuh saya cuma pakai kartu merah Pak, kartu yang lain nggak dapat sinyal. Jadi kalau Bapak pakai tren, paling nggak dari 5 tuh ya 3 atau 4 operator masuk Pak. Ya sekarang. Mantap. Itu Pak. Ya saya penguatan aja Pak, karena saya pernah di perbatasan Pak, itu 5 jam dari Banjarmasin Pak. Ya. Dekat Adaro Pak. Oh ya. Ya. Saya pernah ke Teweh juga Pak. Teweh itu kan masih Kalimantan Tengah. Itu pokoknya kalau daerah sana tuh blank spotnya luar biasa. Nah, sampai sekarang itu Pak. Oh sampai sekarang ya. Pak Iger, satu tambahan, just possible-nya Pak. Seandainya Bapak join-nya dengan di global, mungkin di daerah dekat Bapak itu, atau bisa terjadi mungkin empat provider itu mungkin tidak tertangkap. Bisa terjadi nangkep punyanya tetangga kalau berdekatan dengan misal Malaysia. Dia akan bisa menangkap sinyalnya Malaysia. Gitu. Itu ada beberapa mitra yang sudah kasih testimoni demikian. Kebetulan dia joinnya dengan global, malah nggak bisa nangkap punyanya provider Indonesia, nangkapnya punyanya Malaysia yang paling kuat. Ya bukan tidak kuat yang Indonesia punya, artinya kalah kuat dengan yang Malaysia punya dan bisa nangkap dari Malaysia. Itu Pak keuntungannya kalau di global. Jadi go global Pak, jangan go lokal Pak, go global Pak. Mantap Pak. Dan best seller nih ya, Pak Peter, global kita ya. Ya. Ya teman-teman di Sumatera, di Batam itu banyak juga nangkepnya sinyal dari internasional ya, dari Singapura tadi. Betul, ya. Ya tinggal ngubungin pengundangnya aja Pak. Pengundangnya siapa Pak Iger? Iya, Mbak Sasa saya. Mbak Sasa, Ibu Sasa. Apa aja ya, Pak. Baik. Selamat bergabung Pak Iger. Ya. Selamat bergabung Pak Iger.
Terima kasih Pak Inger. Baik, Bapak Ibu semua, silakan kalau masih mau bertanya masih ada waktu ya, kita akan sampai jam 9. Silakan Bapak Ibu, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu untuk bertanya. Kami semua siap untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua ya. Apabila ada yang kurang jelas ataupun ada yang pengen ditanyakan, justru pada saat sesi tanya jawab ini adalah sesi yang sangat bagus ya. Selain daripada presentasi tadi, kenapa? Karena kita bisa menambah informasi atau tambah wawasan. Di sini kalau saya lihat yang open kamera dari tadi ini, boleh saya menyapa Pak Bert Sabarovek. Pak Bert, selamat malam Pak Bert. Saya sudah. Selamat malam Pak Bert. Malam Pak Bert. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Ya, agak kecil suaranya Pak Bert. Posisi di mana nih Pak? Saya di Papua. Papua. Oh, Papua. Ya, di Papua. Cuman suara agak kecil, bisa agak maju sedikit Pak supaya ke mikrofon Pak. Papua di mana Pak posisinya Pak? Kalau boleh. Di mananya Pak? Wamena. Di Wamena. Oh, oke. Bapak sudah bergabung atau memang diundang oleh siapa kalau saya boleh tahu Pak? Pak Bert, diundang oleh siapa kalau saya boleh tahu? Baru diundang. Oh, baru diundang oleh siapa Pak? Oleh siapa Pak diundangnya? Pak Abraham Umirwalu. Pak Abraham, oke. Abraham Umirwalu. Ya. Nah, Pak Bert ikut, saya perhatikan kayak dari awal ya ikutnya. Gimana nih Pak, menurut Bapak ini Pak, dengan presentasi tadi oleh Pak Indra Pak, dengan produknya Pak? Ya, saya sendiri kalau pribadi memang sangat tertarik. Ya. Karena memang namanya internet pasti sangat dibutuhkan. Betul. Makanya ada satu pertanyaan untuk yang ingin saya tanyakan. Ya. Kalau kita di Papua, secara khusus daerah pegunungan ini, ya, ini kan masih ada salah satu jaringan Telkomsel. Hanya saja seringkali walaupun ada jaringannya, tapi kalau misalkan sampai ke Piom di Kabupaten Pemekaran lainnya itu, walaupun ada jaringan Telkomsel, tapi untuk yang 4G itu tidak ada. Apakah dengan tren ini tetap bisa terhubung ataukah gimana? Oke, baik. Pak Bert, terima kasih pertanyaan tentang yang di daerah Papua sana ya. Kebetulan di sini ada beberapa mitra yang memang mempunyai mitra-mitra yang berada di Papua karena sudah cukup banyak yang dari Papua yang sudah bergabung dan sudah membuktikan. Bu Kesia, apakah ada tim mitranya Bu Kesia yang dari Papua malam hari ini hadir Bu Kesia? Apakah Bu Kesia masih ada di sini? Ada yang dari, mohon maaf, dari Papua. Ada Pak Anton Diance, Pak. Pak Anton, Pak Peter. ya. Pak Anton. Ada Pak Anton, ya. Ya, Pak Anton Diance, selamat malam Pak Anton. Malam Pak Anton. Selamat malam Pak Anton. Silakan Pak. Silakan di-unmute dulu Pak. Ya, saya sudah unmute, silakan Pak Anton. Pak Anton ini dari Papua juga Pak Bert ya, sebentar kita bincang-bincang dengan Pak Anton ya. Pak Anton, selamat malam. Nah, udah, oke. Malam Pak Anton. Selamat malam Pak. Malam. Pak, ini ada Pak Bert dari Papua di Wamena. Beliau baru hari ini mengikuti acara TOP pada malam hari ini. Cuman ada pertanyaan tentang kondisi di Wamena. Bapak sendiri Pak Anton posisi di mana Pak kalau saya boleh tahu Pak? Saya kebetulan di Jayapura Pak. Saya di Jayapura. Nah, cuman di Jayapura sendiri kadangkala provider dari Telkomsel ini sering mengalami gangguan, Pak. Oke. Beberapa hari yang lalu juga itu ada gangguan kurang lebih beberapa jam. Ya. Terus bulan-bulan lalu itu hampir lebih dari 1 bulan, Pak. Ya. Selama 40 hari itu mati total, Pak. Oke. Sehingga kami yang bekerja menggunakan internet praktis tidak bisa buat apa-apa. Oke. Nah, dengan adanya tren sekarang ini saya sangat beruntung sekali, Pak. Oke. Saya sangat beruntung. Artinya dimanapun saya berada, walaupun saya hanya menggunakan satu provider, artinya berlangganan dengan satu provider, ya,
ternyata saya bisa menangkap juga dengan beberapa provider yang ada di Jayapura, Pak. Oke. Itu luar biasa dengan produk tren ini gitu. Oke. Pak Anton sendiri dari Jayapura pernah dipakai untuk mobile ke paling jauh keluaran dari Jayapura di daerah mana, Pak? Kalau saya boleh tahu, Pak, sehingga menguatkan Pak Bert ini di sini karena Pak Bert posisinya di Waimena. Ya, saya paham kalau di Waimena itu hampir sama. Saya pernah di Paniai ya, Pak ya. Di Paniai itu saya lama di Paniai. Kalau di Waimena memang hampir mirip itu. Namun saya ada di Jayapura. Ya. Saya pernah menggunakan ke perbatasan, Pak. Ke perbatasan yang jauh dari kota. Ya. Ternyata setelah saya menggunakan tren ini, sangat luar biasa, Pak. Jadi saya tidak ada halangan untuk bisa berkomunikasi dengan teman-teman, dengan yang lain gitu. Jadi aktivitas saya tidak terganggu begitu, Pak. Oke, jadi aktivitas Pak Anton, posisi dari Jayapura sampai ke perbatasan, dengan adanya tren itu sangat terbantu dan tidak ada masalah. Saya akan kembali kepada Pak Bert di sini. Pak Bert, tadi Pak Bert mengatakan adalah di Waimena dengan sinyal 4G-nya kadang ada, kadang tidak. Dalam arti pada waktu itu Bapak menggunakan provider apa? Kartunya kartu apa, Pak? Kalau saya boleh tahu, Pak. Telkomsel. Telkomsel. Oke. Tapi masih ada sinyal, cuman kadang-kadang mati, begitu Pak? Kira-kira? Kalau di Waimena saja sudah sulit untuk sinyalnya, sedangkan tempat tugasnya di Kabupaten Pemekaran, di Lanijaya, di Tiom. Nah, di situ untuk mau internet itu sudah tidak, tapi untuk telepon biasa itu bisa. Yang pertanyaan saya tadi, apakah itu bisa digunakan di tempat seperti Lanijaya tadi, Tiom ataukah gimana? Ya, ini sama tadi seperti saya jelaskan kepada Pak Iger tadi, bahwa setiap BTS itu radiusnya beda-beda, ya kan Pak? Bisa terjadi pada mungkin Pak Bert mengatakan, wah karena menggunakan kartu Telkomsel, tapi bisa jadi sinyalnya mungkin sinyalnya dari Indosat atau yang lain yang tertangkap lebih kuat. Tapi Bapak nggak bisa membuktikan karena kartu Bapak hanya kartu Telkomsel. Ya kan? Cara membuktikannya secara manual, Bapak harus punya 5 kartu atau 5 provider, which is itu nggak mungkin kan Pak ya? Itu nggak mungkin. Nah, dengan modem ini di dalamnya sudah ada 5 provider, Pak. Jadi bisa jadi Bapak katakan Telkomselnya, katakanlah di handphone Bapak 1 bar, katakanlah, bisa jadi dengan menggunakan modem ini, karena dia menangkapnya melalui BTS, bisa menjadi mungkin 3 atau 4 bar. Atau bisa juga menangkapnya sinyalnya dari BTS yang lain. Ya, selama Pak Bert posisi di situ yang katakannya kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak, tetapi masih bisa menangkap, saya yakin dengan tren ini jauh lebih menangkap. Kenapa? Karena kanalnya dibuka lebih lebar daripada kanal yang ada di handphone kita, Pak, untuk jalur masuknya. Gitu, Pak. Jadi menurut saya karena sudah banyak sekali mitra-mitra kita yang dari Papua, ya mereka banyak sekali testimoni dan justru banyak terbantu. Contohnya tadi Pak Anton. Jadi menurut saya sih akan membantu ke aktivitas Pak Bert kalau menggunakan dengan modem ini, Pak. Demikian Pak, mudah-mudahan menjawab ya Pak ya. Karena jujur saya nggak bisa ngomong tidak bisa atau tidaknya karena posisi saya tidak di sana dan Bapak tidak mempunyai 5 kartu atau 5 provider di sana. Jadi kita tidak bisa membuktikan itu. Satu-satunya cara adalah dengan menggunakan ya modem ini atau dengan 5 kartu tadi. Gitu Pak. Mudah-mudahan menguatkan ya Pak Bert ya. Nggak usah ragu Pak, tinggal hubungi. Terima kasih untuk ya. Tinggal hubungi pengundang Pak Bert ya, nanti bisa dibantu untuk melakukan registrasi dan lain-lainnya. Demikian, terima kasih loh Pak Bert, Pak Anton Dence, terima kasih bantuannya. Pak Anton tetap stay, mungkin saya butuh bantuan Bapak juga. Pak Bert, terima kasih sudah bergabung ya, sudah membuka kamera dan membuka mikrofonnya. Baik, luar biasa Pak Bert. Baik, Bapak Ibu semua. Pak Peter, ada tambahan ini dari Bu Nukopitoy. Ya. Katanya ada Pak Kakai juga dari Papua, mungkin bisa menambahkan. Iya. Pak Kakai. Selamat malam Pak Kakai, boleh dibuka mikrofonnya, bisa membantu penguatan untuk Pak Bert. Malam. Pak Kakai. Yes, sudah nyala. Malam Pak Kakai. Selamat malam Pak Peter. Malam Pak Kakai. Malam Pak. Posisi di mana kalau boleh tahu Pak? Pak Kakai posisi di mana, Pak? Halo, malam. Freeze rupanya.
Iya, mungkin lagi ada kendala Pak Kakai. Rupanya lagi freeze ya. Oke, nanti kalau Pak Kakai, oke, nah ini udah. Pak Kakai posisi di mana, Pak? Pak Peter. Iya, posisi di mana, Pak? Kalau boleh tahu, Pak. Pak Kakai. Oke, rupanya lagi berjalan untuk ya posisi. Pak Peter, saya di Waropen, Pak, di Waropen. Waroten. Berapa jauh? Sebelahnya Serui. Oke, antara Waimena Waroten itu saya masih buta, Pak. Berapa jauh, ya, Pak, itu, Pak? Ya, Pak. Waimena Waroten itu berapa jauh itu, Pak? Satu kali ikut kapal laut ke Jayapura. Di Waropen, Pak Peter. Ke Wamena. Iya, berarti cukup jauh ya. Nah, Pak Kakek sendiri bagaimana? Apakah sudah menggunakan trennya atau unitnya sudah datang atau sedang dalam perjalanan ke sana, Pak? Oh, putus rupanya. Rupanya belum pakai tren ini, Pak Kakak ini. Iya, rupanya terputus. Nggak ada, Pak. Iya, terputus ya, terpental. Ya, mungkin karena baru join Pak Kakek, mungkin unitnya belum terima kali ya, karena makanya itu agak susah sinyalnya ya. Karena baru 2 hari yang lalu Pak Kakak itu ikut TOP Pak. Oh iya, betul. Langsung memutuskan bergabung ya, mungkin produknya belum terima. Belum nyampe ya dalam perjalanan. Biasanya kurang lebih sekitar 4 sampai 4-5 harian lah udah sampai itu harusnya. Memang butuh sekali ya Pak ini tren betul, di sana. Betul. Kelihatannya ya. Ya Pak Bert ya, tetap stay di sini. Siapa tahu nanti ada penguatan dari teman-teman dari Papua lainnya ya. Baik, kita kembali ya Pak Indra ya. Siapa? Yes. Ya Pak Kakai. Ya. Peter, saya. Ya. Peter. Saya di Waropen Pak Peter. Oke. Ya. Pak Kakai belum pakai unitnya ya, belum pakai, sudah join kan, sudah mitra kan Pak? Sudah Pak. Tadi saya padam, saya cas Pak. Ini baru saya kasih konek, karena saya kasih konek Bapak bisa tersambung. Ya. Oke, sudah pakai modemnya atau belum ini Pak? Modemnya udah datang atau belum Pak? Sudah, ini baru pakai Pak. Tadi saya di charge. Oke. Ya. Nah, bagaimana Pak? Bapak baru tidak bisa terkonek dengan baik. Tadi. Ya. Nah, Bapak begitu Bapak terima modemnya, menurut Bapak perbedaannya tanpa modem tren dengan modem tren apa nih Pak perbedaannya setelah menggunakannya Pak? Oh, luar biasa Pak. Di sini saya setiap hari meeting itu 1 bar dan 2 bar. Tapi modem saya pakai langsung 3-4 bar Pak. Kecepatannya luar biasa. Nah, ini buktinya tadi saya di dalam tuh tidak pakai modem Pak, tidak connect. Modemnya saya cas dulu, saya padam. Karena di kontak saya bilang anak kasih hidup dulu, Bapak mau kasih connect biar bisa jalan. Luar biasa Pak, tren perkuat tangkapan jaringan kita di sini. Mantap, baik. Pak jadi tren kan Papua Pak. Saragu Pak. Siap. Jadi pesan Pak Kakai apa kepada Pak Bert yang di Waimena nih Pak? Pak Bert tidak usah ragu lagi. Saya mengajak Pak Ngirwalu, dia itu ikut setengah saja persentase di top, tapi langsung besok, tengah malam dia hubungi saya, bilang saya harus gabung. Mantap. Karena memang jaringan di sana perlu penguatan dari tren. Iya. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih Pak Kakai. Pak Bert ya, udah jangan tunda-tunda lagi Pak Bert ya, langsung saja hubungi. Kak Kiai Pak, namanya Kak Kiai. Kak Kiai, oke. Ya, begitu yang pas. Baik Ibu Pak Esther. Andre, selamat malam, mantap. Malam Kak Esther. Ya, baik ya. Baik, terima kasih Bu Esther informasi Pak Kak Kiai ya. Jadi Pak Bert jangan tunda-tunda lagi. Tadi sudah diinfo pakai Kiai ada menginfo ada undangannya, cuman tidak sampai full ikut TOP langsung join karena memang dibutuhkan untuk di Papua. Jadi Waimena kayaknya butuh seperti kayak Pak Kak Kiai. Jadi Pak Bert lah menjadi orang yang mungkin pertama di Waimena untuk menjalankan bisnis ini Pak. Keren kan Papua Pak. Saya tambahkan Pak. Jalanin bisnisnya Pak. Saya tambahkan Pak. Silakan Pak Anton. Pak Peter. Silakan. Jadi saya tambahkan ini kemarin teman saya baru perkenalkan Pak. Saya perkenalkan mungkin tidak sampai berapa
tidak sampai 1 jam, Pak. Ya. Bahkan dia belum pernah ikut POP. Ya. Dia langsung tertarik dan dia langsung bergabung, Pak. Mantap. Ya. Iya, Pak. Karena rupanya beliau pernah ikut bisnis yang mungkin pernah dikecewakan kan begitu. Setelah saya jelaskan gitu, dia langsung gabung, Pak, langsung closing, Pak. Demikian, Pak. Baik. Terima kasih penguatannya Pak Anton dan C. Terima kasih ya. Jadi Pak Bert, Pak Anton. Ya sudah ada Pak Kiai, Pak Anton yang menguatkan untuk Pak Bert. Sudah, jangan lama-lama lagi, segera bergabung. Selamat datang Pak Bert ya. Terima kasih Pak Bert ya. Baik, Bapak Ibu semua, kita masih ada sekitar 10 menit lagi. Ya, mungkin Bapak Ibu ada lagi yang kurang jelas yang mau bertanya, silakan. Mungkin ada yang mau langsung open mic, open kamera, raise hand, silakan. Kita masih ada sekitar 10 menit lagi untuk melanjutkan acara tanya jawab pada malam hari ini. Baik, kalau belum ada lagi pertanyaan, saya sih berharapnya sih Bapak Ibu semuanya sudah mengerti, tapi di sini saya ingin panggillah yang boleh dibilang yang selalu bikin heboh lah pada malam, tiap malam lah. Ya, cuman 2 orang yang menurut saya selalu bikin heboh, ya, inisialnya N sama inisialnya R dan N, cuman itu 2 ya. Jadi boleh saya pertama dulu pengusaha yang luar biasa dari Bandung, Pak Ramanto Tansil. Selamat malam Pak Ramanto. Mentor saya nih Pak Peter. Saya tahu justru. Luar biasa. Justru saya pengen berbincang-bincang dengan beliau. Jadi Bapak Ibu semua yang baru pertama kali, Pak Ramanto ini adalah seorang bisnismen yang luar biasa di Bandung, tetapi kita pengen tahu kenapa sih kok mau jalanin bisnis yang 10 dan 14 juta. Silakan Pak Ramanto. Oke, selamat malam Pak Peter. Ya. Selamat malam Pak Indra, luar biasa nih. Ini dua musketeer champion luar biasa. Ya, benar-benar ya, Pak Indra luar biasa. Biarpun pertama kali presentasi tapi luar biasa ya hari ini ya. Bapak Ibu semua, selamat malam Bapak Ibu. Ya, mungkin pertama-tama Bapak Ibu ya saya mengucapkan selamat datang di acara TOP pada malam hari ini. Ya Bapak Ibu, pengundang Bapak Ibu pastinya Bapak Ibu kenal dengan baik Bapak Ibu ya. Pertama juga waktu saya bergabung di bisnis ini sama dengan Bapak Ibu semua, saya juga diundang ke dalam Zoom meeting ini oleh teman dekat saya Bapak Ibu ya. Setelah saya melihat bisnis ini, Bapak Ibu, saya tertarik sekali untuk menjalankan bisnis ini. Karena kenapa? Karena satu hal, yaitu bisnis ini adalah bisnis internet. Ya, di mana pengusaha sekarang, semua pengusaha pasti terdampak. Ya, ada yang terdampak sangat dalam, ada yang terdampak sebagian. Ya, tapi di bisnis saya sendiri memang ini terdampak cukup berat Bapak Ibu semua, karena saya di bidang properti selama pandemi. Ya, kami apartemen tidak bisa jualan, dan juga di bidang entertain juga harus buka tutup karena tidak boleh ada kerumunan. Ya, jadi Bapak Ibu, bisnis saya sangat terganggu. Ya, saya coba baca artikel Bapak Ibu, ternyata ya bisnis internet lah yang melambung di masa pandemik ini. Ya, saya pernah baca artikel banyak berita di suatu media di mana Telkomsel pada awal kuartal pertama di masa pandemik sudah mendapat keuntungan 10,7 triliun. Saya baru sadar ternyata wah benar pengeluaran kuota internet kita ini bertambah sejak ada pandemi. Anak-anak harus sekolah dari rumah, kita harus kerja dari rumah, otomatis penggunaan internet kita bertambah. Ya, nah Bapak Ibu, saya coba masuk ke bisnis internet. Sebenarnya saya ingin coba memahami bagaimana untuk memulai bisnis internet. Ternyata memulai bisnis internet ini tidak gampang, Bapak Ibu semua. Kita harus mengurus izin sampai ke kementerian, bukan hanya di pemerintah kota, tapi kita harus sampai ke kementerian, Menkominfo segala macam, dan itu butuh waktu yang cukup panjang. Kedua adalah kita harus bangun BTS untuk bisa berbisnis kuota internet. Ya, dan BTS itu saya cek satu BTS itu tidak kurang dari 2 miliar Bapak Ibu semua. Dan butuh waktu panjang untuk membangun BTS dari kota, dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Nah, inilah Bapak Ibu yang buat saya pikir wah ini pasti saya nggak bisa kerjakan ini di masa pandemi ini, karena ya juga investasinya terlalu berat. Nah, di awal Januari 2021 Bapak Ibu, teman saya mengundang saya untuk ikutin Zoom seperti ini, dan ternyata saya pelajari, ternyata memang wah ini luar biasa ya. Bisnis kuota internet tidak perlu ngurus izin, tidak perlu bangun BTS,
Tapi kita punya kecanggihan, kita bisa menjual kuota 5 operator sekaligus, bukan hanya di Indonesia saja, ada 1.000 operator di luar lebih. Wah, ini benar-benar luar biasa, Bapak Ibu. Kita tahu penggunaan internet kita semakin hari semakin bertambah. Ya, dengan adanya banyak aplikasi-aplikasi baru Bapak Ibu semua. Ya, ada TikTok sekarang. Wah, pasti Bapak Ibu semua juga pasti kuota internetnya pasti bertambah. Ya, saya yakin Bapak Ibu kalau kita berhitung Bapak Ibu ya dengan kuota internet yang kita pakai sekarang, ya kita sudah pakai puluhan tahun. Ya, dulu tidak ada pilihan, kita tidak ada cara lain Bapak Ibu. Kita harus berlangganan antara XL, Telkomsel dan lain-lainnya. Tapi kita harus bayar. Tapi sekarang ada pilihan Bapak Ibu, ada tren muncul di era digital ini. Ya, yang bisa menggabungkan 5 operator dalam satu modem. Ini luar biasa sebenarnya kalau Bapak Ibu bisa melihat ini. Ya, jadi Bapak Ibu memang Bapak Ibu di sekitar kita belum banyak orang yang pakai. Ya, kalau Bapak Ibu berpikir secara pebisnis, Bapak Ibu itulah kesempatan kita untuk membangun bisnis ini. Ya, kalau semua kiri kanan kita sudah pakai Bapak Ibu, sudah bukan bisnis lagi Bapak Ibu. Kita tinggal jadi pengguna saja. Ya, kalau Bapak Ibu mau bisnis, yang penting kita melihat arahnya Bapak Ibu. Arahnya sudah pasti Bapak Ibu. Modem ini akan mendistrupsi ya single operator. Semua orang akan terbantu kalau menggunakan multi operator, itu pasti. Ya, cuma lambat laun ya kita inilah pembawa berita buat teman-teman kita yang membutuhkan alat ini, dan juga Bapak Ibu kita memberikan solusi ke teman-teman kita untuk bisa berkuota internet gratis dan juga bisa mendapatkan penghasilan Bapak Ibu. Solusi ini Bapak Ibu kita harus berikan kepada banyak orang ya, karena di masa pandemi ini semua orang mengalami kesulitan ya di keuangan. Ya Bapak Ibu, mereka kalau jual makanan Bapak Ibu harus buka tutup juga di masa PPKM ini. Ya pastinya mereka income mereka juga berkurang. Ya bagi teman-teman yang masih karyawan pun WAF Bapak Ibu pasti gajinya dipotong, karena karyawan saya pun pasti dipotong. Ya gajinya juga tidak full Bapak Ibu karena WAF. Ya inilah Bapak Ibu ya suatu solusi buat mereka. Ya kita cukup kerja dari rumah. Ya kita cukup luangkan waktu Bapak Ibu 2-3 jam sehari, tapi kita bisa mendapatkan kuota internet gratis dan juga mendapatkan penghasilan. Ya, kalau Bapak Ibu bisa berpikir melihat dari sisi pembisnis, tentunya Bapak Ibu tidak akan menunda lagi untuk bergabung hari ini. Ya, jadi kami di sini bukan ngajak Bapak Ibu untuk membeli modem untuk dipakai Bapak Ibu. Tidak Bapak Ibu. Ya, karena kalau Anda sebagai pemakai ini modem ini terlalu mahal Bapak Ibu untuk Anda pakai. Ya, biarpun dia 5 operator pun tetap terlalu mahal. Ya, tapi kalau Bapak Ibu melihat dari sisi bisnisnya Bapak Ibu, ya tidak ada bisnis Bapak Ibu dengan nilai 10 juta, 14 juta bisa mendapat ratusan juta. Ya, hanya bisnis ini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu boleh cek di luar sana dengan modal 14 juta Bapak Ibu bisa kerjakan apa. Tidak ada bisnis yang Bapak Ibu bisa kerjakan. Ya, hanya cuma maling membeli franchise. Ya, franchise Bapak Ibu siapin lagi dana untuk startup modal awal. Ya, harus bikin gerobak dan pasarnya hanya sekitar segitu Bapak Ibu. Dan untungnya berapa Bapak Ibu? Ya, rata-rata kalau beli franchise, teman-teman saya juga banyak beralih ke makanan kecil, ya, minuman yang boba-boba Bapak Ibu, itu sudah 15 juta Bapak Ibu. Ya, franchise-nya mereka harus bangun lagi, sewa tempat, cari karyawan, bangun sistem. Ya, Bapak Ibu semua. Dan proyeksi mereka baru balik modal itu 18 bulan. Di tren Bapak Ibu boleh cek testimoni, banyak sekali testimoni. Mereka balik modal dalam hitungan minggu. Ada yang 2 minggu, 3 minggu, ya paling telat-telat paling 2 bulan. Ya kalau mereka serius mengerjakan dan ikut sistem 2 bulan saya jamin mereka pasti balik modal. Ya Bapak Ibu, karena teman-teman kita luar sana sedang mencari ya bisnis apa yang bisa dikerjakan, ya terutama pasti dari rumah dan harga dan modalnya sangat terukur. Inilah bisnis yang sangat terukur menurut saya, tapi hasilnya Bapak Ibu semua ini menggiurkan. Ya, tapi saya yakin mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah bergabung bisa melihat ya tiap minggu ada yang menambah 100 juta, 100 juta. Ya, tiap minggu kita bisa melihat Bapak Ibu ya pendapatan mereka dari 100 jadi 200, 200, 300, 300, 400 sampai ada yang 600 juta dalam hitungan bulan. Ya, baru 4 bulan saja mereka sudah bisa meraih keuntungan 600 juta dari bisnis trade. Ini luar biasa karena modalnya hanya 14 juta. Kalau modalnya ratusan juta itu biasa, Bapak Ibu semua. Ya, untuk menghasilkan 600 juta, modalnya 200-300 juta itu biasa. Tapi dengan 14 juta dalam hitungan bulan bisa menghasilkan 600 juta itu tidak gampang. Dan menurut saya di luar sana tidak ada. Jadi Bapak Ibu percaya pada pengundang Bapak Ibu semua, karena Bapak Ibu, teman-teman pengundang Bapak Ibu semua ingin memberikan Bapak Ibu solusi. Ya, solusi internet lancar, internet gratis, dan solusi keuangan. Ya, Bapak Ibu jangan ragu. Ya, ambil peluang ini Bapak Ibu semua. Ya, uang bisa dicari Bapak Ibu kalau waktu Bapak Ibu tidak bisa kembali lagi.
Ya, oke. Mungkin itu dari saya, Pak Peter, Pak Indra. Terima kasih. Selamat malam. Luar biasa, Pak Ramanto. Bapak Ibu, Pak Ramanto seorang pebisnis yang melihat peluangnya, yang ditangkap peluangnya hanya dengan modal 10 dan 14 juta. Tadi sedikit saya agak gagal fokus, Pak Ramanto ngomong dengan background-nya yang luar biasa. Saya yakin beliau itu dengan suasana yang hening, dengan musik-musiknya itu mantap sekali kita dengarkan tadi penjelasan dari Pak Ramanto. Thank you loh Pak Ramanto, luar biasa. Tadi sudah ditambahkan oleh Pak Ramanto bahwa bisnis ini adalah bisnis yang kita jalankan semuanya dari rumah, dan Pak Indra tadi mengatakan saat sekarang mitra kita baru 6.000 dari semua total penduduk Indonesia saat ini yang pengguna internet adalah 200 juta, dan kita baru soft launching tanggal 7 Maret lalu. Ya, 7 Maret lalu kita baru soft launching, dan grand launchingnya itu akan diadakan tahun depan di bulan Maret tahun 2022 dengan diharapkan semua mitra yang akan join itu bisa mencapai 100.000 mitra. Artinya dari 6.000 ke 100.000 itu masih pangsanya cukup banyak Bapak Ibu semua untuk kita bisa menjalankan bersama-sama sehingga nanti pada Maret 2022 kita bertemu sama-sama dan itu kita sudah berada di atas, sementara yang baru-baru itu sudah berada di bawah. Jadi kita posisinya posisi yang boleh dibilang cukup di atas. Nah, inilah Bapak Ibu semua kesempatan kita untuk menjalankan bisnis yang karena masih awal, masih mula, yaitu baru 6.000 mitra. Baik, terima kasih Pak Ramanto, luar biasa. Satu mungkin penguatan dari Pak Niko kalau beliau hadir, ataupun kalau beliau bisa menambahkan sebelum saya tutup pada malam hari ini. Apakah beliau lagi makan? Takutnya lagi makan, digangguin lagi nih. Ya rupanya beliau mungkin lagi sibuk kali. Baik. Ibu Ami nih Pak Peter. Oh Ibu iya rumah iya. tangga, ya. Iya benar. Terima kasih Pak Indra. Ada Ibu Ami. Nah, kita tadi lihat dari sisi pebisnis, sekarang kita lihat dari seorang ibu rumah tangga. Ya, seorang ibu rumah tangga yang menjalankan bisnis ini. Selamat malam Ibu Ami, apa kabar? Mikrofonnya silakan. Nah, ya. Selamat malam Pak Peter. Selamat malam Bu Ami. Bagus sekali ya Pak Indra, ini orangnya kalem ya. Jadi kalau untuk saya ibu-ibu kayaknya senang sekali dengernya gitu ya, santai tapi informasinya lengkap. Masuk, gitu ya Pak Peter. Betul. Nah, kalau menurut saya bisnis ini betul-betul luar biasa ya, apalagi saya bukan hanya seorang ibu rumah tangga, tapi saat ini masih seorang karyawan. Oke. Jadi bagi para karyawan ini adalah menurut saya peluang emas di era pandemi, itu betul-betul gitu ya. Kalau seorang karyawan saat ini bingung ya, kadang kalau menghadapi kayak PPKM, ya kita kadang kerja itu nggak tentu ya, bisa masuk bisa enggak, dan otomatis penghasilan pun akan jadi berkurang ya. Kalau menurut saya ini adalah peluang baru. Begitu saya melihat peluang bisnis ini, dan kebetulan Pak Ramanto lah yang menjelaskan bisnis ini kepada saya ya, sekaligus mentor saya. Jadi saya sudah langsung jatuh cinta melihat produknya, bagus tampilannya, pasti kalau untuk ibu-ibu tuh senang sekali melihat warnanya merah gitu ya, merah menyala. Nah, dari segi produk apalagi sudah dijelaskan bahwa ini mengurangi untuk kuota ya, pengeluaran kuota. Nah, kalau ibu-ibu kan senang ya kalau ada penghematan ya, diskon gitu ya, ada cashback ya. Kemarin saya pernah dengar ada bukan kemarin, mungkin tadi siang ya, ada istilah investor ya, investor di bidang internet ya. Kita selalu istilahnya investasi pengeluaran tapi ya Pak ya di internet kita gitu ya. Mungkin saya selama ini memakai dua SIM card ya, 2 handphone dan 2 SIM card, itu saya rata-rata 250.000 per bulan. Pada saat saya mendengar kata investor, ya betul juga ya, tanpa disadari kita tuh selalu mengeluarkan uang gitu ya, tanpa disadari. Nah, sekarang kalau sudah melihat peluang di tren, rasanya Bapak Ibu semua harus betul-betul memikirkan ini dengan matang-matang ya. Jangan sampai dilewatkan peluang emas ini. Betul-betul yang Pak Indra infokan tadi sangat jelas dan perlu dipertimbangkan baik-baik, putuskan malam hari ini juga, jangan menunggu besok ya. Ini sudah sangat luar biasa, informasi dari Pak Peter juga bagus sekali. Jadi saya berharap Bapak Ibu semua juga melihat seperti apa yang kita lihat. Itu ya Pak Peter. Baik. Ya, luar biasa. Kasih, Pak Peter. Terima kasih banyak ya, Ibu Ami penguatannya ya. Sama-sama. Ntar kapan-kapan juga pengen ke Bandung deh ketemu sama Ibu Ami, Pak Indra yang dari Bandung, Pak Ramanto ya.
Ya, Bapak Ibu semua, baik. Waktu sudah menunjukkan jam 9.05 waktu Indonesia bagian Barat, atau jam 10:05 di daerah Flores, atau jam 11:05 di daerah Papua. Jadi waktu juga lah yang harus memisahkan kita, karena Bapak Ibu semua pasti hari ini penuh dengan kesibukannya, butuh istirahat, dan kita akan akhiri pada malam hari ini. Sebelum saya akhiri, mungkin Pak Indra ada sedikit tambahan. Sebentar. Ini ada pertanyaan. Ada Pak Peter, tolong FUP bagaimana? Oke, ada satu pertanyaan, FUP bagaimana? Oke, saya akan sedikit masuk kepada share screen ya sebelum kita akhiri, karena ada pertanyaan tentang FUP. Ya, jadi FUP itu adalah batas pemakaian wajar. Tadi sudah sedikit dijelaskan oleh Pak Indra bahwa untuk yang lokal 240 giga, ya, di mana 20 giga itu kita asumsi per bulannya, sehingga kalau 12 bulan berarti 240 giga. Apabila sampai habis sebelum 1 tahun 240 giganya habis, Bapak Ibu semua akan tetap menggunakan internet ini dengan batas disesuaikan menjadi 512 Kbps. 512 Kbps kita sudah melakukan testimoni, itu masih bisa dipakai untuk Zoom dengan open kamera, masih bisa dipakai untuk YouTube-an dan lain-lainnya, tetapi tentunya tidak bisa di-sharing karena itu sudah menjadi single, ya, artinya kepakai untuk sendiri. Agak susah kalau di-sharing, pasti kecepatannya makin menurun. Sedangkan FUP-nya untuk global itu adalah 400 giga, di mana 360 itu adalah untuk lokal, kemudian 40 giganya lah untuk yang di luar negeri. Demikian ya, mudah-mudahan menjawab ya tentang FUP. Ada lagi sebelum saya tutup pertanyaan? Kalau tidak ada, Pak Indra silakan closing statement dari Pak Indra. Apa ini Pak yang perlu kita dengarkan bersama sebagai closing statement dari seorang Indra Jaya dengan baju pinknya? Silakan Pak Indra. Baik Pak Peter, ya terima kasih. Bapak Ibu, saya tadi baru mendengar dari Pak Ramanto. Kita ini adalah messenger of hope, ya. Kalau Bapak Ibu mencintai keluarga Bapak Ibu, anak, saudara, ya, saya himbau Bapak Ibu untuk segera bergabung. Ambil peluang emas ini, jangan jangan lewatkan kesempatan ini, dan kita bisa merubah kehidupan kita di masa yang akan datang, ya. Bisnis internet ini adalah bisnis masa depan, ya. Jangan lewatkan kesempatan ini. Percaya pada pengundang Bapak Ibu, segera bergabung. Ya, demikian Pak Peter. Terima kasih Pak. Baik Pak Indra, terima kasih banyak closing statement-nya. Bapak Ibu semua, kita akan akhiri acara Trend Opportunity Presentation pada malam hari ini. Saya dengan Peter Nyo mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, terutama kepada Pak Miko yang telah mendampingi dan membantu, Pak Ramanto, kemudian Ibu Ami, Bu Dina, kemudian juga Pak Raymond, serta Bapak Ibu semua yang lainnya, para mitra atau para tim player yang telah mendampingi saya untuk acara pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada mitra-mitra yang berada di luar dari Pulau Jawa, Pak Yosef Kebo yang menggunakan FUP 512 Kbps saat sekarang sudah bisa membuka kamera, dan besok malam kami tetap masih hadir di sini Bapak Ibu semua, sehingga Pak Bert yang baru join, yang baru ikut TOP pada malam hari ini, apabila malam ini langsung bergabung, kemudian bisa mengundang lagi besok untuk temannya, dan siapa tahu Pak Bert dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu sudah bisa balik modal. Sekali lagi Bapak Ibu, kami bukan datang ke sini bukan menggurui, tetapi kami datang ini adalah sebagai messengers of hope untuk kepada Bapak Ibu, supaya kita bisa merubah atau menghadapi situasi pandemi ini, sehingga kita bisa mengatasi semua kendala-kendala di saat pandemi ini. Sekali lagi, terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa besok, dan besok malam luar biasa. Ya. Selamat malam terima semuanya. Kasih Pak Peter, Pak Indra Jaya, Pak Ramanto, Pak Peter, Pak Miko. Terima kasih Pak Peter Nyo. Terima kasih Bu Ami. Thank you. Terima kasih semua. Thank you Pak Hendri. Thank you semua. Pak Ramanto luar biasa. Pak Miko, thank you. No Yosef mantap. Pak Miko, makasih Pak Miko. Oh iya itu. Pak Indra
Senyumnya udah makin lebar, Pak Indra. Baik, Pak Peter. Bu Oma Desi, terima kasih. Pak Kiai, terima kasih, Pak. Thank you, Pak Indra. Mantap sekali malam hari ini. Mantap. Pak Peter, mantap. Thank you, Pak Niko. Pak Peter. Terima kasih Pak Peter, Pak Terima Indra, kasih, Pak Bu Rahmanto. Esther. Terima kasih, Bu Esther. Ibu Sama, Ami, Bu, terima ya. kasih. Pak Niko, terima Happy kasih. posting, happy posting. Ibu Happy Noke, posting. terima kasih. Happy posting Ya, semuanya. selamat semua, terima kasih. Terima kasih, Pak Bu Ya, Pak Dewa, selamat malam. Dewa. Selamat malam. Pak Anton Deance, terima kasih Pak Anton. Pak Anton luar biasa. Mantap Pak Anton. Pak Dewa, semangat Pak Dewa. Anton udah ngantri dari jam 7 loh, Pak Anton udah ngantri Iya, jam 7. jam Luar 7 biasa. loh Pak Antre loh. Ya. Ngajarin anak maksudnya Wah, baru muncul nih Bro Niko dipanggil rupanya lagi makan tadi ya. Nggak selesai gitu. Aku prediksi. Selamat. Oke, malam semua. Rahmanto. Oke, bye semua ya. Terima kasih. Ya, makasih.